Nah, selain itu proses pengajuannya bagaimana nih? Ke lembaga apa atau ke siapa atau membuat apa gitu Bang Patrick? Ya, proses pengajuannya ialah langsung kita mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Oke. Kali ini kita Kongko Hukum dengan Bang Patrick. Halo Bang Patrick. Halo, selamat sore. Salam sehat Bang Patrick. Salam sehat. Semoga sohib Kongko Hukum juga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Amin, amin, amin. Nah, Bang Patrick ini kita pernah Kongko Hukum dulu ya, tentang pinjaman online. Nah, kali ini kita akan Kongko Hukum dengan Bang Patrick tentang bagaimana proses pengajuan adopsi anak yang baik dan menurut hukum. Oke Bang Patrick, kadang kan dalam kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat bahwa ada memang orang yang punya keturunan langsung ataupun yang tidak, tapi juga secara hukum harus terakomodir gitu kan. Iya. Nah, ini bagaimana tahapan-tahapan untuk melegitimasi anak ini dan orang tua dan anak ini punya hubungan hukum dan memang sah menurut hukum. Nah, itu gimana tuh Bang Patrick? Ya, dasarnya kita gunakan adalah di sini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak, terus didukung juga oleh peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang pedoman pengangkatan anak. Lalu ada juga dari Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang pengangkatan anak. Jadi syarat yang paling utama nanti saat pengajuan permohonan yang ditanyakan adalah apakah anak yang diangkat ini seagama dengan calon orang tua angkat. Bang Patrick, kalau memang ada orang tua ingin mengadopsi anak, itu wajib satu agama dengan orang tuanya? Ya, wajib. Nah, itu berdasarkan apa landasannya sehingga dikatakan wajib? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak. Jadi agamanya harus seagama dengan calon orang tua angkat. Undang-undang itu kan tentang perlindungan anak kalau nggak salah ya? Iya, tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak atau perlindungan anak? Perlindungan anak, anak. Oke. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka diatur tentang pengangkatan anak. Betul. Oke. Nah, terus apa ya maksudnya langkah-langkahnya untuk supaya itu disetujui atau dianggap punya legitimasi itu apa Bang Patrick? Syarat utamanya yang paling diutamakan adalah orang tua yang mengajukan permohonan untuk adopsi harus memiliki usia minimal 30 tahun maksimal 55 tahun. Oh gitu. Satu. Kedua, sehat secara jasmani dan rohani. Hal itu dapat dibuktikan dengan melakukan psikotes di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Selain itu apalagi Bang Patrick? Selain itu adalah pengajuan permohonan referensi dari Dinas Sosial. Oke. Dinas Sosial itu memberikan referensi terkait mereka akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan si calon orang tua anak tersebut, orang tua angkat ya, dari kesiapannya. Satu, secara finansial, apakah cukup pendapatannya untuk membiayai anak ini gitu ya, sampai dewasa. Dalam hal ini sekarang adalah sampai kuliah. Membuat surat pernyataan. Terus penghasilannya dari mana? Oh, jadi alur bagaimana dia punya penghasilan, kemudian layak nggak layaknya tuh ada di situ diatur ya? Ada diatur. Lalu ada kecukupan hidup layak, mengenai rumah juga, apakah rumah ini memadai atau tidak memadai. Ya, adanya taman bermain, adanya kesiapan secara mental, secara emosional.
kemampuan finansialnya itu yang utama. Oh gitu ya. Ya, Nah selain itu proses pengajuannya bagaimana nih? Ke lembaga apa atau ke siapa atau membuat apa gitu Bang Patrick? ya proses pengajuannya ialah langsung kita mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat sesuai Domisilinya siapa nih? domisili si anak. Anak atau orang tua? Anak, Anak ya. ya anak. Oke, berarti kalau anaknya ada di provinsi Jawa Barat, di kota Bandung misalkan, di situ Ya, berarti. di situ di Bandung. Bukan domisili si orang tua ya? Bukan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau memang ada orang untuk mengadopsi, tapi dia bingung kalau itu mau kasih ke siapa atau percayakan ke siapa, itu gimana Bang Patrick? Ya, persatu percayakanlah kepada pengacara, Dari kuasa hukum ya? cari kuasa hukum supaya Oh. nanti prosesnya segala sesuatunya dibantu dipersiapkan. Apa sih syarat-syarat dasarnya? KTP, KK, domisili lengkap, surat keterangan gaji, surat permohonan dan Oke lain-lainnya. Bang semua. Patrick, jadi Ya. kalau yang pertama kita sudah melengkapi dokumen, terus pengajuannya kemana Bang Patrick? Ya, pengajuannya ke pengadilan negeri sekarang adalah dengan sistem ekor. Oh jadi Ekor ya. Pak Negeri sudah ada ekor ya? Udah ada ekor, itu kan zamannya lagi PPKM, juga lagi pandemik untuk menghindari kerumunan. Nah sekarang pendaftaran menggunakan ekor. Oke. Ya. Nah kemudian setelah didaftar itu harus verifikasi dulu atau gimana? Verifikasi pemeriksaan legalitasnya dari para pemohon. Oke. Dasar-dasar pengajuannya apa nih yang menjadi dasar? Oh karena contohnya si orang tua ini telah menikah selama 5 tahun Heeh. dan sampai saat ini belum memiliki keturunan. Oh. Tapi secara finansial, secara psikologis, secara kedewasaan Cukup ya? cukup dan mampu. Oke. Seperti itu. Nah kemudian setelah tadi di pengadilan periksa legalitas, maka apalagi tahapan berikutnya Bang Patrick? Tahapan berikutnya adalah pemanggilan saksi-saksi, Bang Ferdi. Gitu ya? Ya, Nah setelah itu nanti saksi ditanyain sekitar apa sih? seputar apakah mengetahui si calon orang tua adopsi ini, apakah yang disampaikan mengenai si orang tua adopsi ini sebagai karyawan atau pengusaha, semuanya tentang kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan Bang Ferdi. Oke. Kemudian setelah proses itu lanjutannya apa Bang Patrick? Lanjutannya setelah proses itu adalah kesimpulan. Kesimpulan. Nah, Setelah kesimpulan selesai baru keputusan. oke. Setelah putusan berarti disetujui. Disetujui, kalau memang disetujui lanjut suratnya disampaikan ke Dinas Catatan Sipil. Itu kita yang bawa sebagai pemohon, kuasa hukum, atau siapa? Pengadilan atau siapa yang membawa ke sana Bang Patrick? Yang membawa adalah si orang tua. Oh gitu. Iya, si orang tua datang sendiri nanti membawa hasil putusannya disampaikan ke Dukcapil di wilayahnya domisilinya si orang tua tersebut. Oke. Nah kemudian setelah Dukcapil diproses tunggu selesai, berarti dapat akta atau apa istilahnya? Ya, Akta ya? akta, Akta adopsi. akta adopsi. Oke, selanjutnya berarti sah sudah adopsi setelah memperoleh penetapan dari pengadilan, kemudian telah mendapat akta adopsi dari Dukcapil, sah berarti ya? Masih ada satu lagi Pak Ferdi, Apa tuh? yaitu masih adanya survei dari Dinas Sosial. Oh, Perkembangan si anak, oh gitu. entah itu 3 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali, Iya. nanti itu via telepon atau sidak. Oh, bisa tiba-tiba. Ya bisa tiba-tiba, bisa dijadwalkan, karena untuk mengetahui apakah benar anak yang diadopsi ini diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, Oke. sesuai dengan apa yang diperjanjikan, bahwa akan dibiayai sekolahnya, saat dia sakit dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, dipenuhi segala kebutuhannya jasmani dan rohaninya. Oke. Begitu Pak Ferdi. Oke, makasih Bang Patrick Kongko Hukum sore ini.
Semoga ini menginformasikan masyarakat yang ingin melakukan proses adopsi telah dijelaskan oleh Bang Patrick. Oke, sobat Kongko Hukum, begitu dulu Kongko Hukum kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, makasih Kongko Hukum.